Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Kita lanjutkan kembali pada halaman 61, halaman 61 poin 174. Halaman 61 poin 174. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di sini membawakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadisnya sahih. Rasul SAW bersabda, atau waqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinul mar'i ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung kepada agama sahabat karibnya atau teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian siapa sahabat karibnya, teman dekatnya. Sekali lagi, hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Salah satu kata para ulama kiat menggapai keistiqomahan dalam masalah akidah khususnya, di antaranya betul-betul memilih sahabat karib, teman dekat yang di atas akidah as-sahihah, di atas akidah salaf, manhaj salaf, yang betul-betul sahabat karib tersebut istiqomah di atasnya, tidak mencela-menceli. Ini perintah Rasulullah SAW untuk kita selektif mencari sahabat karib. Setelah selektif juga mencari guru agama atau ustadz atau dai ataupun yang mengajarkan kepada kita agama ini. Bukan saja diperintahkan untuk kita mencari ustadz atau dai yang di atas akidah as-salaf, manhaj salaf, namun juga teman dekat sahabat karib yang di atas akidah dan manhaj salaf. Karena kata orang Arab, as-sahib sahib. As-sahib, sahabat karib, teman dekat, itu bisa sahib, menarik. Menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan.
kepada tauhid, kepada sunnah, kepada at-ta'ah, atau kepada syirik, bid'ah dan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang wajib untuk terus diperhatikan. Sekali lagi, para ulama seperti yang pernah kita posting juga dari istilahnya wasiat terakhir Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang memberikan kajian terakhir lewat Zoom. Beliau mewasiatkan kalau mau istiqamah, tidak mencela-menceli, terutama dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Karena itu memang ana sendiri yang bertanya kepada beliau, apa kiat-kiat agar kita ini bisa istiqamah, as-sabat, teguh, kokoh di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Karena di sana ada orang-orang yang mencela-mencela, kadang memuji, kadang mencela pemimpin, kadang melarang mengkritik di hadapan umum, kadang dia juga mengkritik pemimpin. Kadang juga setengah hati akidahnya, menyeru kepada akidah salaf yang tidak boleh mencela, mengkritik pemimpin di hadapan umum, tapi dia juga memuji pihak-pihak yang menasehati mengkritik pemimpin di hadapan umum, meskipun labelnya ulama atau yang sejenisnya. Karena larangan mengkritik pemimpin di hadapan umum bukan hanya untuk orang awam, semuanya masuk ke dalam larangan mengkritik pemimpin di hadapan umum. Itulah kalau akidah setengah hati demikian. Kalau mencela-mencela demikian, maka harus kita betul-betul selektif. Mencari ustadz, da'i, ataupun sahabat karib, teman dekat yang istiqomah di atas akidah salaf, manhaj as-salaf. Yang jauh dari syubhat, jauh dari al-bid'ah. Karena sekali lagi, sahabat karib, teman dekat, apalagi ustadz atau da'i, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan setiap muslim dan muslim. Harus betul-betul selektif. Mungkin banyak para ustadz, para da'i yang memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mencari teman ahli maksiat. Membawakan hadis masalu al-jalisi as-salih wa jalisi as-su' kahamil miski wa nafikhil kir. Seperti yang sudah masyhur hadisnya. Perumpamaan teman yang baik, yang saleh, dengan teman yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini bukan hanya teman yang ahli maksiat yang ditahdzir oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kalau yang ahli maksiat saja kita tidak boleh berteman, bersahabat karib dengannya, apalagi ahli bidah, apalagi ahlu asyirk. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Sekali lagi ini perintah Ar-Rasul untuk selektif, mencari sahabat karib, teman dekat. Ini bukan teman yang sekedar assalamualaikum waalaikumsalam. Namun yang betul-betul dekat, yang kita kemana-mana bersamanya, makan, minum bersamanya, yang dekat sekali. Adapun berteman di kantor mungkin banyak orang-orang yang bermacam-macam. Maka sekedar assalamualaikum waalaikumsalam kalau sama kaum muslimin. Namun sahabat dekat, teman dekat harus betul-betul yang di atas akidah salaf, manhaj salaf, yang memang betul-betul susah senang selalu bersama. Bukan sekedar kalau senang dia dekat dengan kita, kalau kita susah ditinggal begitu saja. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan teman yang baik, ini teman yang khianat. Naudzubillah min dzalik. Cari yang juga baik akhlaknya, yang tidak berkhianat, yang tidak menusuk dari belakang. Jangan berteman dengan serigala berbulu sapi atau domba atau kuda atau yang sejenisnya. Harus betul-betul selektif. Sekali lagi, kata Rasul SAW,
Dinul mar'i ala dini khalilihi. Seseorang agamanya tergantung kepada agama temannya atau teman dekatnya, sahabat karibnya. Maka selektiflah. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian siapa sahabat karibnya, teman dekatnya tersebut. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, bagaimana pamannya Rasul Abu Thalib meninggal dunia di atas kesyirikan. Pada Rasul berjuang mati-matian mendakwahi beliau. Sampai di akhir-akhir detik-detik beliau mau meninggal dunia, Rasul masih mendakwahi beliau. Ya ammi kul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Namun teman-temannya dari kaum musyrikin tetap membisikkannya. Membisiki Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau, wahai Abu Thalib, tidak mau lagi dengan agamanya nenek moyangmu, ayahmu, bapakmu, yaitu agama kesyirikan? Maka dia pun memilih agama teman-temannya tadi. Ini sangat berbahaya. Sampai mati pun teman-teman jelek itu membisikkan bisikan-bisikan asyaitan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sekali lagi harus betul-betul kita selektif. Harus betul-betul waspada. Berteman dengan teman yang baik. Baik akidahnya, akhlaknya, manhajnya. Ya. Jangan yang suka maling teriak maling. Naudzubillahi min dzalik. Menyuruh orang berakhlak mulia, tapi dianya akhlak naudzubillahi min dzalik. Abdullah bin Sabah, naudzubillahi min dzalik. Ya. Harus selektif, harus betul-betul berhati-hati, memperhatikan siapa sahabat karib, teman dekat kita. Poin yang berikutnya 175. Wa qala Sulaiman ibnu Dawud alaihi salam. Berkata Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam, la tahkumu ala ahadin bi syai'in hatta tanduru man yukhadin. Jangan kalian menghukumi, menvonis seseorang dengan vonis apapun sampai kalian melihat siapa teman dekatnya, sahabat karibnya. Ini sekali lagi mirip dengan yang Rasul sampaikan tadi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Bahkan ada kisah dari seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Suatu saat beliau datang ke kota Basrah di Irak sana. Kemudian ada orang-orang yang memuji-muji seorang ustadz lah atau seorang da'i. Ya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri bertanya, apa mazhab, manhaj orang itu? Orang-orang menjawab, ma mazhabu illa sunnah. Tidaklah mazhabnya, manhajnya kecuali as-sunnah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala tidak begitu saja menerima. Beliau pun mengetes. Man bitanatuhu, siapa teman-teman dekat si fulan itu? Ya. Siapa sahabat karibnya? Siapa orang-orang yang sekitarnya? Kata orang-orang itu ahlul qadar, kelompok qadariyah, teman-teman dekatnya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, huwal qadari, dia pengikut kelompok qadariyah juga. Karena kaidahnya tadi, al-mar'u ala dini khalilihi. Dan kata penyair Arab atau kata peribahasa Arab lah, at-tuyur bi asbahiha taqa. Namanya burung bertengger bersama yang sejenisnya. Burung gagak ya sama burung gagak, burung merpati ya sama burung merpati. Secara umum demikian. Kalau orang itu teman-teman dekatnya, sahabat karibnya, ahli bidah, maka secara umum dia juga seperti mereka, atau paling tidak mendukung mereka. Naudzubillahi min dzalik. Kalau teman-temannya ahlun nifaq, teman-temannya serigala berbulu domba, berbulu sapi, berbulu kuda, dia juga sama dengan mereka.
Dan ini sekali lagi sesuai dengan sabda Rasul dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. At-tuyur bi asbahiha taqa. Burung kata orang Arab bertengger bersama yang sejenisnya. Maka wajib untuk kita memperhatikan masalah ini. Ini bukan urusan dunia saja, bahkan urusan apa? Akhirat. Wa dunya wal akhirah. Harus betul-betul selektif. Kata Sulaiman bin Daud alaihissalam, la tahkum ala ahadin bisyai' hatta tandur man yukhadin. Jangan kalian menghukumi seseorang dengan sesuatu sampai kalian melihat siapa sahabat dekatnya, teman dekatnya atau sahabat karibnya tersebut. Atuyur bi asbahiha taqa. Ya, nanti akan ada riwayat-riwayat yang lain yang mirip dengan ini. Ya. Ini salah satu metode penulis Imam Ibn Battah Al-Ukbari dalam menyampaikan beberapa riwayat. Dikumpulkan dalam beberapa riwayat dulu. Ada 4 riwayat, 5 riwayat seperti yang kita baca minggu yang lalu tentang masalah pemimpin kaum muslimin. Ini juga sama, meskipun tidak langsung semuanya. Namun biasanya beliau mengumpulkan beberapa riwayat yang satu tema. Poin 176. Wa auhallahu azza wa jalla ila Musa. Di sini Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan riwayat kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarah beliau. Ini adalah kisah Bani Israel atau istilahnya Israiliyat yang sebetulnya bukan hujjah, bukan termasuk dalil yang sahih. Ya. Cuma ini disampaikan untuk sekedar sampingan saja. Maknanya betul, tapi kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi sebetulnya tidak perlu membawakan riwayat dari Bani Israel atau Israiliyat. Namun sekali lagi beliau membawakan di sini untuk sampingan saja. Maknanya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Wa auhallahu azza wa jalla ila Musa. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Ya Musa, wahai Musa, kun yaqdhan, hendaklah engkau menjadi orang yang istilahnya betul-betul waspada, betul-betul berhati-hati, betul-betul selektif. Kun yaqdhan, wartad li nafsika ikhwanan. Selektiflah untuk engkau mencari saudara-saudara seiman, seagama, seakidah, semanhaj. Perhatikanlah siapa sahabat-sahabatmu, teman-teman dekatmu. Wa kullu khalilin la yuwatika ala masarrati fahdharhu. Setiap teman yang tidak menyebabkanmu mendapatkan ridhoku, kebaikanku, maka hati-hati, waspada. Kalau ada teman yang tidak bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, bahkan menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan, maka hati-hati, waspada, jauh, tinggalkan dia, cari yang lebih baik. Teman-teman yang ashabus su misalnya, tinggalkan. Bersyukur kepada Allah kalau Anda meninggalkan mereka atau Anda ditinggalkan mereka, bersyukur karena ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Makanya kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin dibenci oleh teman-teman yang ashabus su, maka wajib bersyukur. Allah menyelamatkan dari orang-orang yang jahat tersebut. Meskipun casingnya ahli sunnah wal jamaah misalnya. Intinya sekali lagi kata Nabi Musa di sini, setiap sahabat dekat atau sahabat karib, teman dekat yang tidak bisa mengantarkanmu kepada keridhaan Allah, pahala dari Allah, maka tinggalkan, jauhkan diri kalian darinya. Fa innahu laka aduwwun, karena dia musuh bagimu. Seperti syaitan yang mengantarkan manusia kepada entah kesyirikan, kebid'ahan ataupun kepada penyimpangan-penyimpangan ataupun kepada kemaksiatan. Itu musuh. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Dan setan ada dua.
dari manusia dan dari al-jin. Teman-teman yang jelek tadi, baik jelek akidahnya, manhajnya, jelek juga muamalahnya, maka ini seperti syaitan yang bisa mengantarkan orang tersebut kepada kekejian, kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka bersyukurlah mereka-mereka yang diselamatkan dari gerombolan serigala berbulu, sapi atau domba dan seterusnya. Wa ana minhu bari, dan aku, kata Allah, berlepas dari orang tersebut. Ini sama intinya, wajib berhati-hati dalam mencari sahabat karib, teman dekat. Jangan bersahabat karib, berteman dekat dengan ahli bidah. Ini lebih khusus dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari seperti dalam riwayat-riwayat sebelumnya, yaitu mentahdir dari bid'ah dan ahli al-bidah. Kalau ahli maksiat saja tidak boleh kita berteman dekat, bersahabat karib, apalagi ahli al-bidah. Kemudian poin 177 masih sama temanya. Waqala Ibnul Mubarak rahimallah, berkata seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimallah ta'ala, man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi bagi kami kebid'ahannya, tidak terlihat orang itu berbuat bid'ah, tidak terlihat kebid'ahannya, namun kata beliau, namun tidak akan mungkin tersembunyi bagi kita teman-teman dekatnya, sahabat-sahabat karibnya, pertemanannya, persahabatannya dengan yang lainnya. Meskipun mungkin dia taqiyah istilahnya, meskipun dia menyusup ke barisan ahli sunnah, tidak menampakkan kebid'ahan mereka, karena banyak juga orang-orang yang ashabun nifaq seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Seperti kaum munafikin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka orang-orang munafikin bertemu dengan orang-orang beriman, la idza laqul ladina amanu qalu amanna, kami beriman. Qalu amanna. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, gerombolan mereka, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, inna ma nahnu mustahziun, kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Ahlul bidah, ahlul nifaq. Dan sangat disayangkan ada sebagian yang mengaku ahli sunnah juga mempunyai perangai seperti itu, seperti ahli nifaq, seperti ahli al-bidah. Seperti pernah kita perhatikan, ada sekelompok orang datang ke kajian kita bertahun-tahun, namun ternyata membuat makar untuk melengsarkan kita, untuk membubarkan kajian kita. Bahkan sampai detik ini pun mereka membuat makar. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Qatalahumullah ahlakahumullah ajilan ghaira ajilin. Ini waqi' laisa lahu min dafi'. Sekali lagi, ahlu nifaq, ahlu kemunafikan, seperti yang Allah firmankan tadi. Maka sekali lagi harus betul-betul berhati-hati. Kata beliau, kalau orang itu tersembunyi bid'ahnya, namun tidak akan mungkin tersembunyi siapa sahabat-sahabat karibnya, teman-teman dekatnya tersebut. Ahlu nifaq akan berkumpul dengan ahlu an-nifaq pula. Qatalahumullah. Humul adu fahdharhum. Mereka adalah musuh bagi kalian, maka hati-hati, waspada. Sekali lagi, ini yang harus betul-betul diperhatikan, waspada. Hati-hati, selektif dalam mencari sahabat karib, teman dekat. Mungkin awalnya mengingkari perbuatan mereka, kemunafikan mereka. Namun ketika sudah lama ditraktir sana, traktir sini, maka apa? Ikut. Al-ihsan yu'jizul insan. Jasa orang itu bisa melemahkan orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik.
Atuyur bi asbahiha taqa. Intinya sekali lagi, Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan riwayat seperti ini untuk mentahdir kita dari kebid'ahan dan dari ahli bid'ah. Jangan sampai berteman, bersahabat karib dengan ahli al-bid'ah. Ya, riwayat-riwayat sebelumnya sudah mentahdir kita dari mencari guru atau ustadz ahli bid'ah atau yang semisal dengan mereka. Di sini tahdzir memperingatkan dari bersahabat karib, berteman dekat dengan ahli al-bid'ah, karena pengaruh mereka sangat luar biasa bagi kehidupan seorang manusia fid dunya wal akhirah. Untuk asar ini ingin kita sampaikan syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi. Kata beliau, wa hadil maqala li Abdullah bin Mubarak al-Imam Az-Zaid al-Masyhur. Ini adalah ucapan seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang imam yang zahid, yang zuhud, yang masyhur. Beliau mengatakan, man khafiyat alaina bid'atu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi bagi kita kebid'ahannya, tidak tersembunyi bagi kita persahabatannya, pertemanannya. Ai lau akhfa al-mubtadi bid'atahu fa innahu la takhfa ulfatu wa musahabatuhu. Seandainya ada ahli bid'ah menyembunyikan kebid'ahannya, ya, tidak mungkin tersembunyi bagi kita persahabatannya, pertemanannya dengan gerombolannya tadi. Ya. Fala budda an yusahib ahlal bid'ah. Pasti orang itu bersahabat karib, berteman dekat dengan ahli bid'ah juga. Cuma sekali lagi ahli bid'ah bisa menyusup, bisa berpura-pura. Mereka seperti bunglon, mutalawinun, naudzubillah min dzalik. Fa idza sahaba alal bid'ah arafna anna mubtadi. Kalau dia bersahabat karib, berteman dekat dengan ahli bid'ah, maka dia ahli bid'ah secara umum. Seperti itu kaidahnya. Sekali lagi, cuma yang kita perlu tekankan di sini bukan sekedar teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu di jalan atau sekedar lewat begitu saja. Namun ini teman dekat, sahabat karib, makan, minum, keluar bersama, berjalan bersama, pergian bersama, ataupun safar bersama. Ini yang kata para ulama, kalau dia bersahabat karib, berteman dekat dengan ahli bid'ah, maka kita tahu dia adalah ahli bid'ah juga. Kalaupun dia dekat dengan ahli sunnah, itu menyusup. Mereka berpura-pura seperti orang-orang al-munafiqin. Makanya waktu kapan lalu kita memposting ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala tentang masalah fenomena mengagungkan, memuliakan ahli bid'ah. Di antara ayat yang beliau bawakan sebagai dalil haramnya memuliakan ahli bid'ah, yaitu ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafikin. Kenapa demikian? Karena kelakuan ahli bid'ah mirip dengan kelakuan orang-orang al-munafiqin. Nah, kemudian kata beliau, wa in akhfa bid'atahu. Meskipun dia menyembunyikan bid'ahnya, namun kalau ketahuan siapa sahabat dekatnya, teman dekatnya, lakin kaunuhu yusahib alal bid'ah wa ya'laf alal bid'ah wa yarkan ila alil bid'ah, hadza dalilun ala bid'atihi. Kalau dia bersahabat karib, berteman dekat dengan ahli bid'ah, bermesraan dengan ahli bid'ah, maka itu bukti dia di atas kebid'ahan juga. Sekali lagi, ini yang dipahami oleh para as-salafu as-saleh. Kita lanjutkan lagi, poin 178. Poin 178. Wakilah, dikatakan di sini ada riwayat, innahu kana lil majus dinun wa kitab. Dikatakan bahwasanya orang-orang Majusi, yaitu para penyembah api, mereka dahulu memiliki kitab suci dan agama. Fawaqa'a malikun minhum ala ukhtihi. Dalam riwayat ditambahkan atau ada tambahan, raja orang-orang Majusi ketika mabuk, dia pun menyetubuhi saudarinya sendiri. Wa kana qad hawiyaha, karena dia menyukainya. Fa khafa ra'iyatahu, dia pun takut ketahuan oleh rakyatnya. Faqal, maka dia pun berkata, innalladzi sana'tu halalun.
Sesungguhnya yang aku perbuat itu halal. Bahkan dalam riwayat dikatakan dia berdalil dengan katanya Nabi Adam alaihissalam yang menikahkan putranya dengan putrinya. Melegalkan perbuatan kejinya dengan kisah Nabi Adam tadi. Naudzubillah min dzalik. Innal ladzi sana'tu halal. Yang aku perbuat itu halal. Summa qatalahum ala dzalik. Kemudian dia pun membunuh rakyatnya. Naudzubillah min dzalik. Kekejian demi kekejian. Fadhahara alaihim. Dia pun menang atas rakyatnya. Menguasai rakyatnya. Hatta baqiya fil majus nikahul akhwat wal ummahat. Sampai akhirnya ajaran menikahi saudari sendiri, bahkan orang tua atau ibu sendiri, itu pun legal di agama Majusi. Wa batalat syariatuhum al-ula. Adapun syariat mereka yang pertama yang mengharamkan, itu pun akhirnya dilengserkan gara-gara perbuatan rajanya tersebut. Intinya sama dengan yang sudah-sudah dari riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah, yaitu mentahdzir kita dari al-bid'ah, yang mana al-bid'ah itu baridul kufri. Bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Seperti di sini. Awalnya tadi berbuat kekejian, kemudian dia pun menghalalkan kekejian tersebut dengan dalil tadi kisah Nabi Adam alaihissalam. Ini sekali lagi intinya kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajai dibawakan Ibnu Battah Al-Ghubari riwayat ini untuk mentahdzir kita dari bahaya al-bid'ah. Bid'ah itu baridul kufri. Seperti yang pernah kita sampaikan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan ihdar sigharal muhdatsat. Waspadalah, hati-hatilah, jauhkanlah diri kalian dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibaran. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil itu kalau terus dilakukan, dia akan berkembang akan menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadil ummah kana awwalu asghiran yushbihul haqq. Kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, demikianlah setiap bid'ah di tengah umat Islam itu awalnya kecil. Kata para ulama dalam syarah ucapan beliau ini, seperti contohnya di zaman kelompok Khawarij dahulu. Awalnya bid'ah mereka berzikir berjamaah. Seperti dalam riwayat Imam Ad-Darimi dalam sunannya yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata para perawi riwayat tersebut, mereka yang ikut berzikir jamaah itulah yang memerangi kami pada waktu perang Nahrawan antara Ali dengan kelompok Al-Khawarij. Naudzubillah min dzalik. Awalnya kecil namun akan membesar. Bahkan kata beliau faqtara bidzalika man dakhala fiha. Maka tertipulah orang-orang yang masuk ke dalamnya karena menyerupai kebenaran. Dianggap kecil, dianggap remeh. Ya. Makanya seperti yang kita contohkan kemarin, jangan meremehkan masalah bid'ah. Seperti contohnya kemarin, hanya perbedaannya ini global, ini perincian tentang masalah mengganti hukum Allah. Namun ulama sangat tegas, keras dalam masalah ini. Ini berbahaya. Ya. Jangan diremehkan. Ya, mungkin orang-orang yang awam atau yang jahil atau yang sebagian mereka menganggap ini nggak ada bedanya. Ini cuma secara global ini perinci. Kata ulama beda. Ini bedanya antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Namun kita bukan menuduh yang membuat statement itu Khawarij, naudzubillah min dzalik. Namun ini statement yang harus betul-betul diluruskan. Ya, tidak bisa dibiarkan. Harus betul-betul dikembalikan manhaj Ahlussunnah kepada jalannya. Nah, intinya sekali lagi harus betul-betul waspada dari bid'ah meskipun kecil. Kata Imam Barbahari dalam lanjutan ucapan tadi, faqtar bidzalika man dakhala fiha. Tertipulah orang yang masuk ke dalamnya. Sampai terakhir beliau mengatakan, walam yastati akhmakhraj minha fa kharaja minal Islam. Ketika sudah asik dengan bid'ah sampai membesar bid'ahnya, jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, keluar dari al-Islam. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang inti pembahasan yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghubari dalam riwayat ini. Namun di sini ada yang perlu kita sampaikan juga, karena berkaitan dengan bagaimana sang raja menghalalkan apa yang haram untuk dirinya.
Ini secara lisan demikian. Sang raja. Ini mirip meskipun tidak sama ya. Jangan sampai nanti kita dituduh mengkafirkan orang-orang itu. Tidak. Akan tapi ini ada kemiripan. Mirip serupa namun tak sama. Yaitu gerombolan ustadz-ustadz sebelah atau gang sebelah itu seringkali menuduh kita tidak berakhlak. Kita disuruh kemarin japri-japri. Sekarang dia cabut, dia hapus. Itulah orang-orang yang suka posting namun tidak dipikir atau mikir nggak tahu pakai apa. Asal posting kemudian dicabut, posting dicabut. Naudzubillah min dzalik. Menunjukkan akan kejahilannya, kengawurannya dalam menposting. Sekali lagi, orang-orang itu tidak tahu diri, tidak ngaca. Ketika menyuruh kita japri di medsos, dia sendiri tidak japri juga. Dan itu sudah tahunan dilakukan seperti itu. Apakah untuk kita haram, untuk dia halal? Ini sekali lagi mirip dengan kasus ini. Menghalalkan, meskipun itu dengan lisanu al-hal. Kalau ini lisanu al-maqal. Namun sekali lagi, na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang tidak tahu diri. Orang lain dinyinyiri, dia tidak tahu diri. Menyuruh orang berakhlak mulia, dia sendiri bagaimana? Menyuruh orang untuk klarifikasi, dia bagaimana? Menyuruh orang tabayun, dia sendiri bagaimana kelakuannya? Menuduh orang tanpa hak. Juga diksi-diksinya, ucapan juga kasar, naudzubillah min dzalik, perbuatannya juga demikian. Ini sekali lagi pelajaran bagi kita. Jangan berlagak seperti Raja Majusi di sini, karena punya kekuasaan asal-asalan, menghalalkan yang haram, atau menghalalkan untuk dirinya, mengharamkan untuk kita. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Tidakkah kalian berpikir? Itu jawaban untuk orang-orang gerombolan ustadz-ustadz sebelah itu. Kalau antum mendapatkan postingan mereka menyindir kita berakhlak mulia, suruh mereka ngaca. Suruh mereka bercermin. Suruh mereka berpikir. Jangan asal posting-posting kemudian dicabut. Naudzubillah min dzalik, menyuruh orang menjaga kehormatan orang lain, dia sendiri bagaimana? Asal posting dicabut sudah membuat ribut, dia yang membuat ribut sendiri. Naudzubillah min dzalik, fala'natullahi 'alal dzalimin. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-179, wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, la yazalu hada dinu matinan malam taqa al-ahwa fi sultan. Senantiasa agama ini kokoh, tegak, kuat selama pemimpin tidak termakan oleh hawa nafsu atau oleh kebid'ahan. Humul ladina yudinunan nas, karena merekalah yang mengajari manusia agama ini. Atau dalam footnote beliau Syekh Ali bin Hasan rahimahullah taala, la'alal murad yuqadunahum wa yahkumuna fihim, karena merekalah yang menghukumi di antara manusia. Fa idza waqa'a fihim faman yudinuhum, kalau sudah mereka termakan oleh hawa nafsu, oleh kebid'ahan, penyimpangan, maka bagaimana nasib manusia? Ini sekali lagi sama intinya mentahdzir kita dari kebid'ahan. Kebid'ahan tidak boleh diikuti siapapun yang menyuruh. Entah orang tua, pemimpin, siapapun, atau mudir ma'had, atau bos misalnya, haram untuk diikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Apalagi bid'ah, apalagi syirik, naudzubillahi min dzalik. Di sini sekali lagi intinya tadi mentahdzir dari kebid'ahan. Tidak boleh bid'ah diikuti siapapun yang menyuruh. Namun dalam bab ini ada pembahasan lain. Ini sudah kita sampaikan pada kajian-kajian kita sebelumnya, dan juga kita sudah posting kalau ada kebijakan pemimpin yang maksiat atau bahkan yang bid'ah. Kewajiban kita bersabar, kewajiban kita menasehati dengan lemah lembut dan dengan rahasia. Kemudian tidak boleh kita memberontak kepadanya.
Ini sudah kita berulang-ulang kali sampaikan. Seandainya pun, kata para ulama, seandainya pun pemimpin itu memiliki kebijakan ataupun ucapan atau dia jatuh ke dalam kekufuran besar. Ya, ini kalau kita mau lanjutkan pembahasan masalah mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Seandainya pemimpin menghalalkan, seandainya ya. Ini sudah kita perinci kemarin, bedakan antara yang menghalalkan dengan yang tidak menghalalkan. Sekadar berhukum dengan selain hukum Allah, tidak kufur akbar. Kata Abdullah Abbas, kufrun la yang kulu anil millah. Kalau sudah seperti itu, nggak usah lagi dibahas kafir atau tidak kafir. Seandainya pemimpin itu jatuh betul-betul ke dalam kekufuran yang akbar, menghalalkan, mengutamakan, mengutamakan hukum manusia daripada hukum Allah. Dan dia terang-terangan misalnya mengatakan hukum Islam sudah tidak relevan. Hukum barat yang lebih baik. Ucapan ini, statement ini kufur akbar. Makanya sekali lagi para ulama memperinci sejak dahulu kala. Entah dalam kasus tertentu atau hukum secara umum sama saja kaidahnya ulama. Ada perincian. Tidak global begitu saja mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau yang mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Namun sekali lagi pembahasan sekarang, seandainya pemimpin itu jatuh ke dalam kekufuran besar seperti tadi, ya, mengatakan hukum Islam sudah tidak relevan, sudah kadaluarsa misalnya, maka bagaimana sikap kita? Ini di sini mau kita bacakan sedikit dari kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, karya Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, yang kemarin sudah kita posting sebagiannya. Di halaman, alhamdulillah, ini sudah dikaji oleh beliau, diajarkan oleh beliau di daurah ketika di Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Alhamdulillah kita juga ikut. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala dalam halaman 28, ma yaqa minhu minal aqwal awil af'al al-mukaffirah. Seandainya pemimpin itu jatuh ke dalam ucapan perbuatan yang mengkafirkan, fahadi yatarattab alaiha minal huquq, maka ada hak-hak yang harus ditunaikan. Yang pertama, munasahatuhu fi dzalika sirran, tetap dinasehati secara rahasia. Secara rahasia, siapapun yang menasihati, entah itu yang dikatakan ulama ataupun dai atau ustadz atau orang awam, semuanya kalau mau menasihati dengan rahasia. Jangan malah memuji yang menasihati pemimpin di hadapan umum, siapapun dia. Naudzubillah min dzalik. Ini kontradiksi. Di satu sisi menukil ucapan ulama yang mencela mereka-mereka yang mengkritik, mengumbar aib pemimpin di hadapan umum. Namun di satu sisi lain memuji yang mengkritik pemimpin di hadapan umum. Tanakudzat. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau yang berikutnya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Seandainya pemimpin itu jatuh ke dalam ucapan perbuatan yang kufur besar misalnya. Apa yang diperbuat oleh rakyat? Yang pertama, menasehatinya. Sekali lagi, kata beliau, munasahatu fi dzalika sirra. Menasehatinya secara rahasia. Ini berlaku untuk semuanya. Dai, ustadz ataupun ulama, ataupun kumpulan para ulama harus menasihati sir dengan rahasia. Ya, jangan mencela-mencela, menyeru kepada menasihati secara rahasia, membawakan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, laisa min manhaj salaf at-tashir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika fil manabir. Bukan manhaj salaf menyebarkan aib pemimpin di hadapan umum. Namun di sisi yang lain memuji pihak-pihak yang suka mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ini sekali lagi tanakudzat, naudzubillah min dzalik. Ya, tetap menasihati dengan rahasia, siapapun yang menasihati. Kemudian kata beliau, in asara ala kufrihi, jika betul-betul dia bersikeras di atas kekufurannya, entah ucapannya atau kebijakannya, wajib izalatuhu, wajib untuk dilengserkan. Tapi kata beliau, setelah terpenuhi syarat-syarat berikut ini.
Ya tidak semudah yang dibayangkan. Yang pertama, an yasdura minhu fi'lun au qaulun mukaffirun. Harus betul-betul diteliti lagi ucapannya, perbuatan itu betul-betul kufur akbar atau tidak. Karena Rasul mengatakan illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat pemimpin itu di atas kekufuran. Kufur al-akbar tentunya. Kemudian Rasul mengikat lagi dengan bawahan. Syarat yang kedua, kufurnya itu terang-terangan. Jelas, bukan samar-samar. Kemudian Rasul menekankan lagi. Ini poin yang berikutnya, syarat yang ketiga. An yakuna kufruhu sharihan ghairu muhtamil. Betul-betul jelas kekufuran besarnya, tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Seperti tadi masalah berhukum dengan selain hukum Allah tadi. Ada perinciannya. Poin yang keempat, antakuma bi alil hujjah. Harus tegak hujjah atasnya setelah dinasihati tadi. Kemudian poin yang kelima, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, an yakuna lil muslimin qudratun ala izalati. Kalau kaum muslimin punya kemampuan, kekuatan untuk melengsarkannya. Kemudian poin yang keenam, alla yatarattab ala izalati munkarun asyad minal munkar al-hasil bibaqai. Harus kemaslahatannya lebih banyak daripada kerusakannya. Dipertimbangkan antara kerusakan dengan kemaslahatannya. Dan poin yang paling penting lagi, yang ketujuh, yang terakhir, syarat mengkudeta, melengsarkan pemimpin yang betul-betul jatuh ke dalam jurang kekufuran besar, an yakunan nadhar fi dzalik li ahlil halli wal aqd, yang berhak menghukumi kafir, mempertimbangkan kemaslahatan dan kerusakan, yang berhak menvonis boleh kudeta atau tidak, ahlul halli wal aqd, para ulama. Wa fihim al ulama wal umara wal wujaha, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kata beliau lagi yang perlu kita camkan, alladzina lahumul qudra al ilmiyah ala nadhar fi tilkal masail al azimah, yang mereka punya kemampuan untuk betul-betul mempertimbangkan secara ilmiah hal-hal tersebut. Di antaranya wahya kufrul hakim min adami. Di antaranya masalah menvonis pemimpin itu kafir atau tidak. Ucapannya kufur besar misalnya, namun pemimpinnya, pelakunya, fa'ilnya, subjeknya belum tentu kafir. Yang berhak mengkafirkan siapa? Para ulama. Jangan teriak-teriak, jaga kehormatan. Kaum muslimin tidak boleh terlalu keras membantah bidah, namun dia sendiri mengkafirkan person dari orang yang sesat dari kelompok liberal waktu itu. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, jangan keluar-keluar tanpa al-ilmu, tanpa bimbingan akidah manhaj salaf, dan jangan setengah hati berakidah. Nah, kita lanjutkan menjawab soal jawab yang sudah masuk. Yang pertama, apakah jika seseorang salah dalam usul akidah bisa mengeluarkannya dari ahli sunnah? Secara kaidah umum, iya. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Usulu As-Sunnah, yang menyelisih salah satu usul yang beliau sampaikan, maka dia laisa min ahliyah, bukan dari ahli sunnah. Dan sudah kita sampaikan pula ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Fatwa Arkan Islam. Beliau menyebut atau menjawab pertanyaan kapan orang itu keluar dari firqah najiyah, dari ahli sunnah, yaitu kalau menyimpang dalam masalah al-akidah. Nah, adapun orang itu rujuk atau klarifikasi, lihat, banyak dari dulu ada orang-orang yang mengatakan atau mengaku rujuk klarifikasi, namun klarifikasinya terkadang lebih parah daripada bid'ah penyimpangannya. Maka harus kita selektif juga. Seperti yang kita sampaikan pada kajian kemarin, Ahlussunnah itu teliti. Jangan hanya sekadar lihat slogan, dia rujuk dari mana dulu? Dari bid'ah kepada bid'ah yang lebih besar lagi, atau dari bid'ah satu kepada bid'ah yang lain, samirawan. Maka harus betul-betul perhatikan apa rujuknya itu, kepada sunnah, kepada kebenaran, atau sekedar bersilat lidah, atau sekedar mincela-minceli. Harus betul-betul diperhatikan. Sekali lagi, ini fakta di lapangan demikian. Kasus-kasus yang rujuk, namun rujuknya malah kepada
kebatilan kepada kebid'ahan juga. Na'udzubillah min dzalik. Apakah barak benci karena Allah seseorang benar kepada dai yang disebutkan sunnah tapi dakwanya hanya memprioritaskan fikih muamalah? Ini sudah kita sampaikan kaidah secara umum, kata Syekh Shalih bin Fauzan, mereka-mereka atau para dai, para ustadz yang tidak memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah as-sahihah, kepada tauhid, maka di situ ada kerusakan manhajnya dalam al-aqidah atau dalam berdakwah. Nanti lihat lagi muqaddimah kita dalam kitab Menyelami atau dalam buku yang kita tulis Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Kita bawakan ucapan-ucapan para ulama, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan. Di ucapan akhir beliau mengatakan yang tidak mau memprioritaskan dakwah kepada tauhid, maka ada kerusakan dalam manhajnya dalam berdakwah. Nah, apalagi yang nyinyiri dakwah tauhid, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, jelas kesesatan penyimpangannya. Bagaimana membedakan seseorang itu tergelincir atau memang wataknya seperti itu? Ya, ini sudah kita sering sampaikan. Watak kata orang Jawa nggak sama dengan watu, batu. Batu insidentil, tergelincir. Namun kalau terus-menerus memposting dihapus, memposting dihapus, memposting dihapus, ini nggak mikir atau mikir nggak tahu pakai apa. Naudzubillah min dzalik. Ini wataknya demikian. Maka hati-hati. Orang-orang yang tadi asal posting kemudian ya dihapus, ke posting dihapus lagi. Ya, dan kesalahannya pun masalah akidah, masalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi harus betul diwaspadai. Nah, ada seseorang yang masih bergaul dengan banyak orang yang tidak diketahui keadaan akidah dan manhajnya dengan alasan mendakwahi mereka. Kalau sekedar seperti tadi, assalamualaikum waalaikumsalam, bukan berteman bersahabat dekat, maka sekali lagi kalau memang orang itu mampu mendakwahinya, dia di atas ilmu yang kuat, di atas akidah manhaj yang kuat, tidak ada masalah. Sekedar assalamualaikum waalaikumsalam mendakwahinya, selesai. Bukan yang bersahabat, karib, berteman dekat dengan orang-orang yang akidahnya rusak atau akidahnya menyimpang, atau manhaj ataupun akidah yang menyimpang. Ini pertanyaan, dan jika disebutkan ayat surat Al-An'am 116-17, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, saya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 116-17. Pertanyaannya, Ana bertanya Ustaz tentang tafsir ayat di atas, karena semakin banyak yang mengaku bermanhaj salaf tetapi tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena yang hanya mengikuti mana dai yang menurut dia aman dan penyampaiannya disukai banyak orang. Inilah yang sering kita sampaikan, krisis akidah wal manhaj. Hanya ikut arus saja. Seperti yang kita posting tadi, al-mutalawinin, kemana arah angin itu bertiup. Arah angin menyerang pemimpin, ikut menyerang pemimpin. Arah angin memuji pemimpin, ikut memuji pemimpin. Al-mutalawinin, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, la khaira lil bilad fil mutalawinin. Tidak ada kebaikan bagi suatu negeri pada diri orang-orang yang mencela-menceli. Hanya ikut apa? Harus tidak punya pondasi yang kuat. Ini sebetulnya berkaitan dengan poin kita setelah ini yang kita baca tadi ya. Kita nggak apa-apa ya, kita baca. Ini mirip dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battal Al-Ghbari, poin 180. Tadi kita sampai 179. Poin berikutnya 180, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, idza waqa'an nasu fi syarri fakulla uswata li fi syarr. Kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila manusia jatuh ke dalam kejelekan, kebid'ahan misalnya, penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang salah, yang sesat, maka katakan kepada diri Anda sendiri, la uswata li fi syarr, aku tidak mau mengikuti kejelekan, nggak mau mengikuti penyimpangan, kebid'ahan, meskipun arusnya deras, banyak orang yang ikut, aku tidak mau ikut. Harus punya prinsip. Kemudian kata beliau, liwatin almar'u nafsahu ala annahu in kafaran nas kulluhum lam yakfur. Harus seseorang itu punya prinsip,
menanamkan dalam dirinya prinsip ini. Jika semua manusia kufur, jika manusia di atas kebid'ahan, penyimpangan, aku tidak mau ikut-ikutan. Meskipun sendirian. Sebagaimana kata Rasul, fa'tazil tilkal firaqa kulla, tinggalkan semua kelompok-kelompok sesat itu. Wa in ta'addu ala asli syajaratin wa yadrikakal maut wa anta ala dzalik. Meskipun engkau harus apa? Menggigit akar pohon dan mati di atasnya, tidak ada masalah. Yang penting di atas al-haq, kebenaran. Jangan ikut arus masyarakat manusia yang di atas kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan. Seperti tadi, arus atau arah angin, atau angin bertiup mencaci maki pemimpin ikut, mengkritik pemimpin ikut. Semua berduka cita atas kematian dai penyesat umat, ikut-ikutan. Tidak punya prinsip. Membiuk, membebek, naudzubillahi min dzalik. Ahlus sunnah punya prinsip. Meskipun pahit rasanya, namun harus al-haq dikatakan yang hak, batil dikatakan batil. Jangan mencela-mencela. Jangan setengah hati dalam berakidah atau bermanhaj. Betul-betul udkhulu fi silmi kafah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, kekokohan, keteguhan kepada kita semuanya di atas akidah manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejelekan, kejahatan ahli bidah dan yang semisal dengan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas makar-makar mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.